Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadra Imran, kelas A Pendidikan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu virus, peran virus, sampai keuntungan apa bagi virus untuk manusia. Langsung saja pada videonya. Virus merupakan sel seluler yang ukurannya sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus dalam bahasa Latin berarti racun atau bahan yang mematikan. Dalam bahasa Latin, virulentus yang berarti beracun atau agen yang menyebabkan infeksi. Ukuran virus panjangnya 1400 nm, capsidanya sekitar 80 nm, diameter 10-30 nm. Secara umum, virus merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Yang selanjutnya adalah sejarah virus. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau. Penyakit mosaik tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu disebut mosaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang masih sehat. Dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun yang tanaman sakit ke tanaman yang masih sehat, sehingga tanaman tersebut itu pun menjadi sakit. Seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk mengoreksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali. Beijerinck memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri selanjutnya. Selanjutnya pada tahun 1953 seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil mengkristalkan partikel tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Tokyo Mosaic Virus atau TMF. Ciri-ciri dan sikap virus yaitu ukuran virus pada struktur virus. Pada ukuran virus yaitu virus berukuran sangat kecil atau mikroskopis dan ukurannya lebih kecil dari sel bakteri. Ukuran virus berkisar 0,01 mikrometer hingga 0,3 mikrometer. Unit pengukuran virus biasanya dinyatakan dalam nanometer. 1 nanometer adalah 1/1000 mikrometer dan 1/1000 milimeter. Kemudian struktur virus. Menurut Widiayati, tumbuhan virus bukan merupakan sel atau aseluler. Struktur tubuh virus yang kita gunakan sebagai contoh adalah struktur tubuh bakteriofag atau virus T. Untuk mengetahui struktur virus secara umum, yaitu struktur virus bakteriofag yaitu 1. Kepala virus berisi DNA dan bagian yang diselubungi kapsid.
Yang kedua ada kapsid. Kapsid adalah selubung yang berupa protein, terdiri kapsomer, protein monomer yang terdiri dari rantai polipeptida. Fungsinya memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan. 3. Ada isi tubuh, tersusun atas asam inti, yakni DNA dan RNA. 4. Ada ekor. Ekor merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Yang kelima ada virus bakteriofag. Bakteriofag yang berbentuk huruf T memiliki bagian tubuh yaitu kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya ada karakteristik virus. Karakteristik virus terbagi dua, yaitu sebagai makhluk hidup dan benda mati. Pada makhluk hidup terdapat tugas karakteristik yang yaitu pertama, virus dapat berproduksi dengan sangat cepat. Kedua, inang yang hidup dan yang terakhir, virus dapat bermutasi. Kemudian pada karakteristik benda mati terdapat karakteristik yaitu virus adalah aseluar yang tidak memiliki sitoplasma dan organel lainnya. Dan kedua, virus tidak melakukan metabolisme sendiri, sehingga untuk memperbanyak diri, virus melakukan metabolisme sel inang. Selanjutnya ada bentuk virus. Bentuk virus bervariasi, antara lain berbentuk batang, bulat, oval, filamet, persegi banyak, dan seperti huruf. Kemudian ada cara hidup virus. Virus hidup sebagai parasit obligat atau parasit sejati. Tempat hidupnya di dalam jaringan tubuh organisme lainnya seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kelima ada reproduksi virus. Menurut Subardi, virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup atau jaringan hidup, misalnya dalam jaringan embrio, jaringan tumbuhan, maupun di dalam jaringan hewan dan manusia. Proses perkembangbiakan virus disebut dengan istilah replikasi. Proses replikasinya dimulai sejak kontak dengan sel inang hingga terbentuknya virus-virus baru pada tahap atau lisis. Berdasarkan tahap akhir, setelah asam partikel berada dalam sel inang, akan terjadi dua kemungkinan. Ada yang mengalami siklus rutin dan ada permanen, tetapi dalam DNA sel inang berupa siklus lisogenik. Dan terakhir ada peranan virus dalam kehidupan. Ada peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Pada peranan menguntungkan, virus berfungsi sebagai tempat membuat antioksin, melemahkan bakteri, memproduksi vaksin, dan menyerang patogen. Pada peranan merugikan, virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, yaitu antara lain flu burung, herpes, cacar, aedes, rabies, dan influenza. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai tentang virus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.